Horas Medan Ribak Sude. Meskipun kalah 0-2 dari Port FC, sang juara bertahan di Piala Presiden 2026, tapi paling tidak ada catatan ringan yang bisa Papa Tola sampaikan melalui video ini untuk PSMS Medan. Kita tidak bicara evaluasi ya, karena tidak tepat untuk tim yang baru saja dibentuk, belum permanen ya, baru 3 minggu, dan pemain-pemain asingnya juga masih banyak yang trial. Jadi ini hanya catatan ringan saja. Catatan ringan dari seorang penggemar, fans, pendukung PSMS Medan, Papa Tola Football. Sobat-sobatku, sobat-sobatku, sebelum kita lanjutkan catatan ringan ini, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papa Tola Football. PSMS Medan harus berbangga dan bersyukur ya diundang untuk hadir dan tampil di Piala Presiden 2026. Masih berada di Liga 2 tapi sudah tampil. Ini menjadi satu hal yang sangat mahal sebenarnya yang didapatkan oleh PSMS dalam rangka persiapan menuju Liga 2 musim 2026-2027. Jadi turnamen pramusim apalagi sekelas Piala Presiden ini tentu harus dimaksimalkan oleh pelatih Eko Pujianto dan juga seluruh manajemen, karena bagaimanapun kesempatan ini sangat mahal sekali dan kita punya waktu jadinya untuk lebih memfokuskan bagaimana cara membangun tim dan bagaimana pemain-pemain terbentuk ya. Dari formasi yang dimainkan oleh Coach Eko di babak pertama dengan skema 4-3-3 di mana penjaga gawang M. Nasir, kemudian center back ada Angelo dan Aji Sutagalung. Kemudian di kanan ada siapa itu, Rizar. Di kiri ada Samuel. Kemudian di depan, di tengah ada Sana, Farhan dan Tafano. Dan juga tiga penyerang. Di kanan ada Zaki Alim. Di kiri ada Pilerson dan juga Jonito. Sobat-sobat Papa Tola Football, dari pertandingan tadi malam yang Papa Tola lihat ya, bahwa memang tentu masih banyak kekurangan, masih jauh dari kata sempurna, dan Coach Eko juga sudah menyampaikan itu dalam statementnya bahwa dia baru melihat kurangnya komunikasi juga, terlepas dari kualitas lawan yang memang lebih jauh kualitasnya ya, perbedaannya. Tapi paling tidak yang Papa Tola lihat pertama tadi malam adalah mentalitas ya. Jadi pemain-pemain yang ditampilkan di line up ya, starting line up 11 pemain pertama tadi malam itu punya mental yang bagus. Tidak gentar menghadapi Port dengan embel-embel juara bertahan Piala Presiden, tim elit dari Thailand, dan juga punya pemain-pemain yang sangat bagus. Tapi mereka mencoba untuk berani mengeluarkan kemampuan terbaik masing-masing. Dan ini tentu menggembirakan. Pertama, catatan Papa Tola, mentalitas bagus. Baik pemain yang ditampilkan di babak pertama maupun yang ditampilkan oleh Coach Eko di babak kedua. Jadi kalaupun hasil akhirnya kalah 0-2, tapi paling tidak keunggulan Port FC itu akan menjadi bahan evaluasi bagi Coach Eko untuk pertandingan berikutnya, apalagi pertandingan kedua nanti menghadapi Persebaya yang juga sekaligus tuan rumah. Tentu Persebaya akan mengamankan satu tempat di semifinal ya, dengan berambisi mengalahkan PSMS Medan. Tapi ini akan menjadi menarik sobat, bagaimana nanti rotasi pemain di pertandingan kedua nanti akan coba dilakukan oleh Coach Eko Pujianto. Oke, kita mulai saja catatan kecil Papa Tola. Kita mulai dari belakang. Untuk penampilan penjaga gawang Nasir, menurut Papa Tola sangat baik sekali. Dan ini merupakan debut pertama di PSMS ya, di pertandingan resmi tentunya. Dan apalagi ada catatan dia berhasil mementahkan satu tendangan penalti dari Port FC. Dan itu menjadi satu hal yang menunjukkan bahwa mentalitas dan juga refleks yang baik dari seorang M. Nasir. Selain daripada penalti, ada juga beberapa peluang-peluang yang didapatkan oleh pemain-pemain Port, tapi dengan kepiawaian dan juga kemampuan membaca datangnya bola, Nasir bisa menggagalkan peluang gol dari Port FC.
Dari 5 pemain asing yang ditampilkan oleh Coach Eko di babak pertama, ada Angelo sebagai center back, kemudian Sana gelandang dan juga Tafano, kemudian Pilerson penyerang kiri dan Jonito di penyerang tengah. Yang menonjol menurut Papatola hanya Angelo, Sana dan juga Jonito ya. Yang Tafano sama Pilerson catatan Papatola masih kurang. Artinya mungkin ini karena baru pertama kali pertandingan mereka, jadi match pertama, jadi mungkin chemistry-nya belum dapat. Tapi kalau secara kualitas individu yang baru menonjol itu Sana ya dan juga Jonito. Angelo kelihatan tenang memang, tapi dia cukup beruntung diduetkan dengan Aji Sutagalung yang sudah banyak pengalaman bermain di Liga Indonesia. Jadi Hutagalung juga bagus ya di cara dia untuk mengamankan. Meskipun keteteran juga mereka dia dengan serangan-serangan dari Port, tapi paling tidak secara individu, secara penampilan perorangan, Angelo bagus, Sana juga dan juga Jonito. Sobat-sobat Papatola Football, di babak kedua Coach Eko juga memasukkan Dani Barrow ya kalau tidak salah ya, Dani Barrow, dan menurut Papatola penampilannya cukup menarik ya, masih sebatas cukup menarik sobat. Jadi mungkin akan dilihat lagi nanti di match kedua. Begitu juga dengan masuknya Irfan Jauhari di kiri di babak kedua itu menambah daya gedor PSMS Medan. Tapi paling tidak untuk pemain-pemain lokal yang bermain di babak pertama menurut Papatola hanya Nasir yang penampilannya bagus ya. Samuel masih kurang, Rijar juga terutama di bek kanan masih sering menjadi wilayah yang sering dieksploitasi oleh penyerang-penyerang Port FC. Dan kemudian juga Zaki Alim ya. Zaki Alim juga belum bisa untuk menunjukkan permainan terbaiknya. Masih juga sering kurang komunikasi dengan Jonito dan juga Tafano. Itu menurut pengamatan Papatola Football. Jadi ini bicara catatan ringan saja sobat. Nggak usah dibaper-baperkan kalau memang yang nonton kurang sepemahaman dengan Papatola. Silakan kalian berikan komentar di kolom komentar. Menurut kalian siapa yang kurang, siapa yang sudah cocok? Karena bagaimanapun ini semua masukan ya. Masukan kita sebagai pendukung PSMS, pecinta PSMS untuk manajemen, untuk pelatih. Dan mungkin saja masukan ini bisa bermanfaat, ya silakan diambil. Kalau memang tidak, ya tidak usah ditanggapin juga tidak ada masalah. Tapi kalau melihat penampilan M. Farhan tadi malam, secara mobilitas dia memang mobile tapi belum efektif ya, belum efektif dan terkesan masih sekedar bergerak ke sana kemari, tapi setelah itu kemudian belum bisa untuk mengatur irama permainan. Jadi kebanyakan ini pemain PSMS Medan ketika dapat bola masih persentase bingungnya masih lebih tinggi sobatku. Persentase bingungnya mau diapain ini masih tinggi. Apakah itu mungkin efek dari menghadapi Port yang memang pressingnya juga cepat, atau memang karena chemistry para pemain belum klop, bisa jadi komunikasi juga belum cair ya, bisa jadi ya. Jadi menurut Papatola memang akan banyak sekali evaluasi yang harus dilakukan oleh Coach Eko. Tapi begitupun pertandingan menghadapi Port sudah menunjukkan satu hal yang baik menurut Papatola, yaitu mental bertanding. Ya, terlepas penonton belum terlalu rame gitu ya, tapi menghadapi juara bertahan bisa hanya kebobolan 2 gol, menurut Papatola itu sudah hal yang sangat positif ya. Apakah memang karena Port FC juga belum memaksimalkan pemain-pemainnya, masih juga pemain coba-coba, karena tentu mereka juga tahu bahwa lawan yang mereka hadapi adalah kasta kedua Liga Indonesia. Tentu pelatihnya juga masih menyiapkan strategi berikutnya untuk menghadapi Persija dan juga menghadapi Persebaya di penyisian grup B. Sobat-sobat Papatola Football, di pertandingan tadi malam itu ya, kalau kita menyimak, kita bisa melihat sebenarnya bahwa pelatih asal Thailand itu juga kecewa dengan penampilan tim asuhannya, walaupun menang. Dia agak kecewa dan terkejut sewaktu penalti dari Ruan Ribeiro itu gagal. Kalau gagal tepisannya oke lah, tapi kok bisa gagal lagi bola ribonnya. Tapi begitu pun ya, namanya masih dalam tahap mencoba semua pemain. Dia sengaja memberikan kesempatan kepada pemain-pemain baru untuk meningkatkan rasa percaya diri. Walaupun
di kubu Port sebenarnya ada spesialis untuk bola-bola penalti, tapi pelatih Port Saraut Tripan ya, namanya Saraut Tripan, memberikan kepercayaan pada Ruan walaupun kemudian gagal dieksekusi dengan baik oleh Ruan. Nah, itu dia sobat catatan ringan yang bisa Bapak Tola sampaikan, semoga bermanfaat dan nanti di pertandingan kedua PSMS bisa tampil lebih baik lagi dan bisa cetak gol menghadapi Persebaya Surabaya. Sampai jumpa sobatku. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan berikan komentar terbaik kalian dan khususnya PSMS Medan. Ribak sude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.